kembali lagi dengan saya, Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan psikosomatis atau somatisasi disorder. Sebelumnya, saya sudah pernah membahas gangguan ini di video saya yang berjudul somatoform disorder. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Apa sih psikosomatis itu? Psikosomatis itu gampangnya biar kita ingat, yaitu pada saat kita stres, pada saat kita cemas, bagian-bagian tubuh kita, kepala, pundak, lutut, kaki, dan bagian-bagian lainnya itu merasa nyeri, merasa terganggu, merasa sakit. Itu yang dinamakan psikosomatis. Jadi yang dikatakan psikosomatis adalah pikiran yang mempengaruhi fisik kita. Saya punya contoh kasusnya, yaitu dimana si pasien psikosomatis ini mengalami gangguan yang sudah cukup lama. Itu awalnya setiap dia kuliah, dia stres. Dia tegang banget setiap menghadapi ujian. Pada saat dia stres, perutnya sakit. Setiap mau ujian, dia sudah di depan ruang kelas, itu perutnya sakit, melilit. Perlu diingat, sakit perutnya itu benar-benar dia rasakan, bukan pura-pura atau malingering. Oke? Pertama, perutnya sakit. Kemudian semakin dia tegang, semakin dia stres, bagian tengkuk atau leher belakang itu pun ikut tegang dan pegal-pegal, linu. Bahkan sampai ke kaki, bagian betis atau bagian paha itu rasa ketarik, pegal. Itu yang dinamakan psikosomatis. Kemudian apa? Pada saat si anak ini mengalami gejala tersebut, kemudian dia jadi lupa sama apa yang dipelajari. Karena kenapa? Pada saat kita stres, pada saat kita cemas, informasi yang sampai ke otak itu tidak berjalan dengan lancar. Karena ada penyempitan. Oke? Jadi setiap orang memiliki bagian-bagian fisik yang berbeda-beda pada saat dia cemas ataupun stres. Ada yang perutnya sakit, ada yang bagian pundaknya yang sakit, kepalanya yang cenut-cenut, atau mungkin napasnya yang sesak, badannya alergian, atau juga seringkali dia ke toilet untuk buang air kecil. Atau juga back pain, bagian belakangnya yang nyeri. Bisa saja karena tidak semua orang itu merasakan nyeri pada bagian yang sama. Itu semua diakibatkan hanya karena stres atau cemas terhadap sesuatu hal tertentu yang belum tentu terjadi. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Kita kembali ke cognitive behavior therapy, karena ini semua ada di pola pikir kita yang negatif. Kita rubah pemikiran kita yang negatif menjadi positif. Otomatis perilaku kita mengikuti, yang dari negatif jadi positif. Pemikiran kita tadinya adalah, aduh saya nggak bisa, nilai ujian saya nanti jelek, aduh saya nggak bisa soalnya susah nanti, aduh. Akhirnya sakit perut, nafas sesak, timbul gejala-gejala fisiknya. Tapi kalau kita berpikir positif, saya bisa karena saya sudah belajar, saya bisa karena saya mampu, ini hal mudah untuk saya, sehingga gejala-gejala tadi tidak akan muncul. Kita mampu merelaksasikan diri kita sendiri. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Kita harus bisa mengkondisikan apa yang bisa kita lakukan untuk merubah hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Dan yang perlu kita ingat, tidak cepat untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan ini. Jadi butuh proses pelan-pelan. Dan harus rutin untuk melakukan perbaikan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai gangguan psikosomatis atau somatisasi disorder. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hindari stres, hindari cemas, dan
Berpikir positif menjadi kunci utama. Terima kasih.